Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dilimpahi kasih karunia Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sapaan kasih pada pagi ini terambil dari Mazmur 91 ayat 4 dan juga digenapi di Yohanes 3 ayat 21. Di mana sapaan kasih ini menyapa dari GKPB Jemaat Kristus Kasih untuk kita semua di tanggal 13 Agustus di hari Rabu. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menikmati serta kita belajar menjadi pelaku firman, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, Allah yang sungguh sangat amat baik atas hidup masing-masing kami sangat bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan sepanjang kehidupan kami, dan kami juga sangat bersyukur kasih-Mu yang kekal, tiada berkesudahan atas masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kasih karunia-Mu berlimpah atas masing-masing kami, oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau telah selamatkan kami melalui putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk masing-masing kami, biarlah Roh Kudus yang melingkupi, menudungi masing-masing hati dan pikiran kami. Arahkan pikiran hati kami hanya fokus kepada firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu di dalam putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 ayat 4 yang saya akan bacakan dengan lengkap. Dengan kepaknya atau kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kemudian terambil dari Perjanjian Baru Yohanes 3 ayat 21. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan oleh pemazmur, di mana kalau mau kita baca pasal 91 ayat 1 sampai 16 ini sungguh luar biasa memberkati kita. Begitu sangat dahsyat kasih Allah kepada kita semuanya. Kita dilindungi dan disertai dan senantiasa kita di dalam penjagaan dan pertolongannya. Terkhusus di ayat 4, di mana tema kali ini saya ambil di bawah naungan sayapnya. Seperti kita sering melihat burung atau ayam yang di mana mereka mempunyai anak-anak yang masih kecil, tentu mereka akan melindungi anak-anaknya karena anak-anak ini masih rapuh dan juga belum bisa melindungi dirinya sendiri. Maka dari itu burung atau ayam ini akan membawa anak-anak mereka di dalam kepak sayapnya sebagai perlindungan apabila terkena hujan atau mungkin kedinginan. Nah, sayap burung atau ayam inilah yang akan melindungi anak-anaknya dengan sempurna. Sama dengan kita sebagai orang tua, kita juga melindungi anak-anak kita dengan sempurna. Ketika masih kecil kita rawat, begitupun sampai remaja, sampai besar kita juga selalu menjaga, melindungi dan menyertainya. Tetapi perbedaannya di sini adalah kalau yang tadi saya sampaikan burung atau ayam atau induk ayam, induk burung itu melindungi anaknya ketika masih kecil saja. Setelah anak-anak itu bertumbuh dengan dewasa, tentu mereka akan dibiarkan mencari makanannya sendiri atau melindungi dirinya sendiri. Beda dengan Allah kita yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, bahwa Allah kita melindungi
menolong kita, menyertai dan menjaga kita dari mulai sebelum kita lahir loh, sampai kita nanti kembali roh kita kepada Allah kita. Begitu luar biasa perlindungan Allah kepada kita semuanya, tanpa terkecuali. Kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah telah kita nikmati, kita rasakan. Nah, di sini diingatkan di Pemazmur 91 ayat 4, diibaratkan atau kiasan dengan sayapnya Allah. Kita senantiasa di dalam kasih-Nya, kemurahan-Nya, di dalam pertolongan dan perlindungan-Nya. Sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita menginginkan di dalam perlindungan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita enggan hidup di dalam terang kebenarannya, adalah sangat yang tidak diinginkan oleh Allah kita. Kenapa? Karena Allah kita menginginkan kita hanya berserah diri, bersandar diri, hanya mengandalkan satu-satunya Allah yang bisa menolong kita, penolong yang sejati. Maka dari itu kita juga ditegur di dalam Yohanes 3 ayat 21, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di mana kita ketika mendapatkan perlindungan sayap Allah yang begitu kokoh, bukan berarti kita bersembunyi. Karena kadang kita, termasuk saya sendiri, kita mau di dalam perlindungan pernyataannya, tetapi kita tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Allah. Kita tidak mau dengan tulus hati, kerendahan hati menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Allah satu-satunya yang bisa menjaga kita dengan sangat sempurna. Karena Allah menginginkan kita hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera sepanjang kehidupan kita. Ini yang diinginkan oleh Allah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita bersembunyi ya Bapak Ibu ya, termasuk saya. Bersembunyi dalam artian kita mau dilindungi Tuhan, tetapi kita maunya diri kita sendiri. Kita egois, kita sombong bahwa merasa kita sudah bisa melakukan dengan daya kita sendiri. Padahal ini salah besar. Karena sungguh tanpa Tuhan Yesus yang memegang tangan kita, yang kita tidak di dalam sayapnya, kita tidak akan bisa apa-apa. Di sini juga diteguhkan di Yohanes 8 ayat 12, dikatakan di sini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, di sini dikatakan, ditegaskan oleh Yohanes bahwa terang itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita datang kepada terangnya, agar kita mendapatkan kebenaran hidup yang betul-betul hidup hakiki, hidup sejati di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sangat memberkati saya secara pribadi, karena sungguh kita sudah diangkat dari kegelapan untuk menuju terangnya ilahi. Nah, di sini saya simpulkan, apabila kita mau menemukan perlindungan Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sejati adalah tempat terbaik untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, kita harus betul-betul menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah kita, satu-satunya Sang Penolong kita. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan saya juga diingatkan di 1 Petrus 5 ayat 7, bahwa serahkanlah diri kita kepada Allah karena Dia yang memelihara kita. Kita hanya diminta menyerahkan diri. Ini adalah perintah firman Tuhan. Tetapi di sini kita tidak diminta apa-apa, hanya menyerahkan diri. Begitu enaknya sebenarnya hidup kita kalau kita betul-betul hanya memegang tangan Tuhan, di mana Tuhan kita yang memegang tangan Tuhan, tangan kita lebih dahulu. Nah, seperti itu yang diinginkan Tuhan. Kita hanya menyerahkan seluruh hidup kita, apapun perjalanan hidup kita, hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Allah kita yang bisa menolong kita dan memberikan damai sejahtera sejati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Saya percaya memberkati kita semua, terkhusus secara pribadi saya yang menyampaikan firman. Dan mari kita aminkan untuk firman Tuhan kali ini di dalam PBA 24 bagaikan bejana.
bagaikan bujana siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan ku sembahmu, ku dibaharui sayangmu. Jadikan ku aman denganmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rancanganmu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, biar sempurnakan selama dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami sangat diberkati firman Tuhan yang telah Kau taburkan kepada setiap kami dan terkhusus kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong Tuhan ingatkan kami selalu bahwa firman-Mu adalah sungguh sangat menguatkan iman kami dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami percaya dengan iman, Roh Kudus selalu menuntun, membimbing, memimpin kami dengan terangnya Allah yang sejati kepada kami, dengan firman-Nya yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya Engkau memberkati, melindungi, menyertai masing-masing kami, anak-anak-Mu. Dan kami juga percaya bahkan Engkau juga menyertai, memberkati setiap umat-Mu di muka bumi ini. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati setiap kesehatan masing-masing kami. Engkau memberkati kami yang sudah berumah tangga, anak-anak kami juga Kau berkati, yang sing Kau juga berkati Tuhan. Pendidikan anak-anak kami Engkau juga berkati. Bagi untuk siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, Engkau juga menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Karena kami percaya di dalam firman-Mu 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur-Mu kami dinyatakan sembuh. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk jemaat Kristus Kasih dan gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Engkau juga berkati luar biasa pelayanan-pelayanan mereka, hamba-hamba Tuhan, Engkau juga berkati. Dan juga Engkau berkati masyarakat Bali, bangsa kami Indonesia. Biarlah kasih karunia-Mu dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi melingkupi, menudungi, menyertai setiap masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa Surgawi, pada saat juga hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami, hidup kami, keluarga kami hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.